Berdiri. Aturan muskul pangandaри. Om Swastiastu. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi anak silakan dulu. Ujian anak, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang sakit? Ada satu masuk. Kalian sebelum ke sekolah, apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Ada yang minum susu? Sudah. Oke. Makan Nasi kuning. Oke, ada Nasi goreng. Nasi goreng. Isi kuah. Jadi sebelum Ibu akan mengajarkan materi pada hari ini, ada yang tahu nggak untuk semangat itu? Tidak. Jadi Ibu akan mencontohkan bagaimana tepuk semangat. Jadi seperti ini. Tepuk semangat. 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 Bisa? Bisa. Ayo berdiri. Tepuk semangat. 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 Udah semangat? Sudah. Oke. Jadi sebelum ke materi akan Ibu absensi dulu ya. Ya. Sari, Daun. Winda, Sakit Bu. Anggun, Hadir. Arsa, Dewo. Irna, Ibu. Rina, ada dulu. Oke, jadi ada satu orang yang tidak sekolah ya. Nah. Sebelum ke materi, Ibu minggu lalu kan sempat menyinggung materi yang akan dibahas. Jadi sebelum materi ini ada materi mengenai pengaruh gaya terhadap benda. Itu materi yang minggu lalu. Sekarang materi yang akan dibahas yaitu mengenai gaya di sekitar kita dengan topik mengapa kita tidak melayang di udara. Nah, sebelum Ibu melanjutkan, minggu lalu kan sudah Ibu sampaikan bahwa materi ini yang akan kita pelajari. Dari kalian, apakah ada yang tahu apa itu gaya gravitasi? Saya Bu. Ya, silakan Anggun. Gaya gravitasi itu adalah gaya yang menarik semua benda ke pusat bumi. Iya, benar sekali ya. Terus ada yang tahu nggak apa yang terjadi ketika kita tidak adanya gaya gravitasi? Ya Bu. Ya, Kita akan melayang. iya benar sekali ya. Kita akan melayang. Oke, anak-anak, sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu kalian akan dapat menganalisis gaya gravitasi itu di kehidupan sehari-hari. Setelah itu, yang kedua, kalian akan memanfaatkan gaya gravitasi untuk membantu manusia mengatasi rintangan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian tidak hanya memahami materi saja, melainkan kalian akan mendapatkan bagaimana gaya gravitasi itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi pada layar sudah digambarkan ya, ada dua para ahli yang mengemukakan penemu gaya gravitasi. Namun kita bahas yang pertama dulu. Nah, yang pertama ada Al-Kazani. Jadi Al-Kazani ini sudah mengkaji teori ini secara mendalam pada abad ke-12, serta Al-Kazani ini memiliki nama lengkap yaitu Abu Fath Al-Rahman Mansur Al-Kazani. Nah, setelah dia melakukan berbagai eksperimen mengenai gaya gravitasi ini, dan akhirnya Al-Kazani ini menyimpulkan bahwa gaya gravitasi akan berubah sesuai dengan jarak antar benda yang jatuh terhadap benda yang menariknya. Artinya, kekuatan gaya gravitasi dipengaruhi oleh jarak antar
benda. Nah, di samping kanan kalian ada Isaac Newton. Nah, jadi Isaac Newton ini bukan penemu dari gaya gravitasi, melainkan dia yang menemukan bagaimana rumus dari gaya gravitasi tersebut. Selain itu, dia juga yang merumuskan matematika dan persamaan antar variabel di dalam teori gaya gravitasi. Jadi bisa dilihat perbandingannya bahwa Al-Kazani yang menemukan teori gaya gravitasi dan Isaac Newton yang menemukan rumus gaya gravitasi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut. Nah, jadi apa yang sudah disampaikan oleh Anggun tadi mengenai gaya gravitasi memang benar bahwa gaya gravitasi itu merupakan gaya tarik-menarik suatu benda ke pusat benda tersebut, sehingga gravitasi bumi akan menarik sebuah benda menuju ke pusat bumi. Jadi ini merupakan suatu inti bumi yang dimana inti bumi ini akan menarik semua benda-benda yang ada di bumi. Setelah itu, gaya gravitasi bumi ini juga akan menarik benda-benda yang ada di bumi ke intinya. Bisa kalian lihat pada slide PPT bahwa inti bumi ini seperti yang ada di gambar. Bisa? Bisa. Oke, kita lanjut lagi. Adapun gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jatuhnya buah dari pohonnya. Nah, ini sudah kita pernah lihat ya. Kalian pernah melihat nggak buah yang jatuh dari pohonnya? Sudah. Seperti apa contohnya? Durian dan pohon apa? Oke, dan masih banyak lagi. Terus yang kedua ada bola yang ditendang ke atas akan kembali lagi ke bawah. Nah, jadi kalian kan sudah sering nih melihat bola apalagi di TV, ketika ditendang akan turun lagi ke bumi, itu karena adanya pengaruh gaya gravitasi. Yang ketiga juga air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Terus koin yang dilemparkan ke atas akan kembali ke tanah dan manusia bisa loncat dan kembali lagi ke tanah gitu. Bisa? Bisa. Adapun manfaat gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentunya akan menahan benda-benda dan manusia tetap ada di permukaan bumi. Jadi apapun yang akan dilempar ke atas itu tidak akan selalu di atas, pasti dia turun. Nah, itu dia manfaatnya. Terus yang kedua, membantu kita berdiri. Nah, seperti kalian kan bisa duduk ini karena adanya gaya gravitasi. Bayangkan kalau nggak ada, kalian duduknya bisa melayang gitu. Terus yang ketiga, membantu kita duduk. Yang keempat, membantu kita berjalan, berlari bahkan melompat. Dan yang kelima, membantu menopang tubuh tanpa jatuh. Nah, kalian seperti ini kan karena tubuh kalian, dan juga karena ada gaya gravitasi juga yang membuat kalian ini tidak jatuh. Seperti itu. Oke, jadi sampai di situ apakah ada pertanyaan mengenai materi kita? Ya. Apakah kalian sudah paham? Sudah. Oke, jadi sekarang Ibu akan membagikan sebuah LKPD ya. Bentuk menjadi dua kelompok saja. Oke, jadi Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kerja kita dalam mengisi LKPD. Nah, yang pertama, siapkan alat dan bahan percobaan. Jadi, yang pertama ada selembar kertas yang diremas, dan yang kedua ada selembar kertas yang tidak diremas. Ibu sudah membagikan kedua bahan tersebut, jadi kalian bisa mencobanya ya dengan ukuran sesuai dengan yang ada pada hasil kegiatan tersebut. Ada yang setinggi lutut, setinggi kepala, pinggang, dan lain sebagainya. Apakah bisa dimengerti? Bisa.
Tidak. Sudah lengkap? Sudah. Yakin? Yakin. Sudah selesai? Sudah. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasilnya. Silakan Saryani dan kelompok 2 Asa. Jawab nomor 1 itu ada alat dan bahannya selembar kertas yang diremas dan selembar kertas yang tidak diremas. Ini ya. Yang kedua dari hasil percobaan kelompok saya itu dengan ketinggian setinggi lutut, kecepatan benda mencapai lembaran kertas yang ini cepat, yang diremas juga cepat. Kalau yang setinggi pinggang lambat dan yang diremas lebih cepat. Yang setinggi bahu, yang kertas ini lambat, yang kertas yang diremas cepat. Yang setinggi yang terakhir itu setinggi kepala, yang lembaran kertas yang lambat, kalau yang diremas cepat. Oke, selanjutnya Asa. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana kecepatan benda mencapai bawah masing-masing benda? Sama atau berbeda? Berbeda, karena setiap ketinggian mempengaruhi kecepatan benda mencapai bawah. Pertanyaan yang berikutnya, manakah yang lebih cepat jatuh antara lembaran kertas dengan kertas yang diremas? Kertas yang diremas. Pertanyaan berikutnya, mengapa demikian? Karena hambatan udara yang lebih kecil pada kertas yang diremas. Kesimpulannya, berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan, lembaran kertas lebih lambat sampai di permukaan tanah daripada kertas yang diremas. Benda yang dijatuhkan dari ketinggian sebatas kepala lebih lambat sampai di permukaan tanah daripada benda yang dijatuhkan dari ketinggian sebatas lutut. Sekian. Oke, jadi benar sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi kalian sudah benar-benar paham ya mengenai gaya gravitasi. Oke? Sudah? Oke, jadi kalian sudah dapat memahami dan Ibu akan bertanya kembali. Apa yang kalian dapat dalam mempelajari gaya gravitasi ini? Dari saya yang dapat yaitu mengetahui bahwa gaya gravitasi itu penting. Gaya gravitasi itu bisa kita temukan contohnya pada buah yang jatuh dari pohon. Iya, benar sekali ya. Gaya gravitasi itu banyak sekali bisa kita temukan, bahkan di lingkungan sekitar kita pun bisa kita temukan seperti itu. Dan jadi Ibu sudah melihat kemampuan kalian dalam memahami materi tersebut mengenai gaya gravitasi dengan topik mengapa kita tidak melayang di udara. Bahwasanya memang gaya gravitasi itu memang harus ada di bumi, dan jika tidak ada kita akan bisa melayang seperti di luar angkasa, seperti astronot itu kan melayang itu karena tidak adanya gaya gravitasi seperti itu. Jadi kalian sudah memahaminya dengan baik. Selanjutnya ada yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Silakan Irna. Untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu gaya gravitasi dapat menahan benda-benda tetap berada pada permukaan bumi, sebab setiap benda yang jatuh pasti mengarah ke bawah. Sekian, Bu. Oke, jadi bagus sekali Irna, dan itu juga benar-benar ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian, silakan dicatat ya. Hanya satu soal saja, nggak berat kok, teman. Yang pertama, amatilah sebuah benda yang dilempar
ke atas, lalu catat berapa kecepatan benda itu jatuh, dan kembali lagi ke bawah dengan menggunakan pengatur waktu atau stopwatch. Kalian tahu kan pengatur waktu? Oh. Udah semua punya HP kan? Nah. Oke, jadi nanti kalian bisa mengecek seberapa kecepatan benda tersebut jatuh. Oke, jadi sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, untuk penugasannya itu kita menjatuhkan benda itu dari mana bukan Dari ya sesuai dengan LKPD kalau bisa. Dari lutut, pinggang, bahu, dan yang lain sebagainya. Oke? Oke. Jadi pembelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan ditutup. Berdiri. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Maturang para